Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Cordova 3, bertemu lagi dengan Miss Enggar. Kali ini Miss Enggar akan melanjutkan kultum dari part pertama. Apakah teman-teman masih ingat mengenai kisah siapa? Ya, mengenai kisah dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu an. Pada part 1, Miss Enggar menjelaskan tentang perjalanan singkat kehidupannya. Lalu di part 2 ini adalah Miss Enggar akan menjelaskan tentang keteladanan Siti Aisyah radhiyallahu an ini miliki dan yang perlu untuk kita contoh. Disimak baik-baik ya teman-teman. Keteladanan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu an yang pertama adalah beliau adalah pribadi yang haus ilmu. Selama 9 tahun hidup dengan Rasulullah, beliau dikenal sebagai pribadi yang haus akan ilmu pengetahuan. Ketekunan dalam belajar menghantarkan beliau sebagai perempuan yang banyak menguasai bidang ilmu teman-teman. Di antaranya adalah ilmu Al-Quran, ilmu hadis, fikih, bahasa Arab, dan juga syair. Keilmuan Aisyah tidak diragukan lagi, karena beliau adalah orang yang terdekat dengan Rasulullah yang sering mengikuti pribadi Rasulullah. Banyak wahyu yang Allah turunkan disaksikan langsung oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu an. Aku pernah melihat wahyu turun kepada Rasulullah pada suatu hari yang sangat dingin, sehingga beliau tidak sadarkan diri, sementara keringat bercucuran dari dahi beliau. Hadis riwayat Bukhari. Keteladanan berikutnya, yang kedua adalah beliau adalah periwayat hadis. Aisyah dikenal sebagai periwayat hadis karena beliau banyak menghafalkan hadis-hadis Rasulullah, sehingga beliau mendapatkan gelar Al-Mukatsirin, yang artinya adalah orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ada sekitar 2.210 hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu an teman-teman. Di antaranya terdapat 297 hadis dalam kitab Syahihain dan sebanyak 174 hadis yang mencapai derajat muttafaq alaih. Bahkan para ahli hadis menempatkan beliau pada posisi kelima sebagai penghafal hadis setelah Abu Hurairah, Ibnu Umar, Anas bin Malik, dan Ibnu Abbas. Keteladanan berikutnya adalah kecerdasan dan keluasan ilmu yang dimiliki oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu an sudah tidak diragukan lagi. Bahkan beliau dijadikan sebagai tempat bertanya para kaum wanita dan para sahabat tentang permasalahan hukum agama maupun kehidupan pribadi kaum muslimin secara umum teman-teman. Keteladanan berikutnya adalah beliau adalah pribadi yang tegas dalam menegakkan hukum Allah. Aisyah juga dikenal sebagai pribadi yang tegas dalam mengambil sikap. Hal ini terlihat dalam penegakan hukum Allah. Aisyah langsung menegur perempuan-perempuan muslim yang melanggar hukum Allah. Suatu ketika beliau mendengar bahwa kaum wanita dari Hamash di Syam mandi di tempat pemandian umum teman-teman. Lalu Sayyidah Aisyah radhiyallahu an mendatangi mereka dan berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, perempuan yang menanggalkan pakaiannya selain di rumah suaminya, maka dia telah membuka tabir penutup antara dia dengan Tuhannya." Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah. Teman-teman, Aisyah pun pernah menyaksikan adanya perubahan pada pakaian yang dikenakan wanita-wanita Islam setelah wafatnya Rasulullah SAW. Aisyah menentang perubahan tersebut seraya berkata, "Seandainya Rasulullah melihat apa yang terjadi pada wanita masa kini, niscaya beliau akan melarang mereka memasuki masjid sebagaimana wanita Israel dilarang memasuki tempat ibadah mereka." Wallahu a'lam bishawab. Dan keteladanan yang berikutnya adalah beliau adalah pribadi yang dermawan teman-teman. Di dalam hidupnya, Aisyah radhiyallahu an juga dikenal sebagai pribadi yang dermawan.
Dan di dalam sebuah kisah diceritakan bahwa Siti Aisyah radhiyallahu an pernah menerima uang sebanyak 100.000 dirham. Kemudian beliau meminta kepada para pembantunya untuk membagi-bagikan uang tersebut kepada fakir miskin tanpa menyisakan 1 dirham pun untuk beliau. Padahal saat itu beliau sedang berpuasa, teman-teman. Harta dunia tidak menyilaukan Sayyidah Aisyah radhiyallahu an. Meskipun pada saat itu kelimpahan kekayaan berpihak pada kaum muslimin, Aisyah radhiyallahu an tetap hidup dalam kesederhanaan sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Masya Allah. Kemudian setelah Rasulullah meninggal, Aisyah radhiyallahu an menghabiskan hidupnya untuk perkembangan dan kemajuan Islam. Rumah beliau tidak pernah sepi dari pengunjung untuk bertanya berbagai masalah syariat. Sampai-sampai Khalifah Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan mengangkat beliau sebagai penasehat. Hal ini merupakan wujud penghormatan Umar dan Utsman terhadap kemuliaan ilmu yang dimiliki oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu an. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, teman-teman, ternyata ada banyak sekali ya keteladanan dari sosok Sayyidah Aisyah radhiyallahu an ini yang bisa kita contoh. Semoga kita bisa mengamalkannya di kehidupan kita sehari-hari, teman-teman. Baik, sekian penjelasan Miss mengenai Sayyidah Aisyah radhiyallahu an. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan karena kebenaran datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, Miss akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.